mengingatkan kepada teman-teman media yang dengan sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jampisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Basudin, Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid dengan media massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah UP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan, barangkali nanti ada pertanyaan. Terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Ada pertanyaan dari teman-teman media? Dipersilahkan. Ya, silakan. Ini maksudnya tadi kan sempat dibilang perpanjangan tangan itu seperti apa Pak? Maksudnya apakah ada aliran dana atau dia termasuk di PT Timah, pejabat sebagai PT Timah tersebut atau seperti apa Pak? Ya, yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT namun bukan sebagai pengurus perusahaan PT RBT. Ada lagi? Ya, silakan. 140 lebih saksi Pak ya. Ya. Nah, yang belakangan ini kan yang ramai itu terkait dugaan keterkaitan seorang pengusaha bernama Robert Bono Sesage Pak ya. Nah, dalam perkara ini apakah beliau juga sudah pernah diperiksa atau akan ada rencana dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu Pak? Yang pertama itu, yang kedua terkait TPPU-nya Pak, sejauh ini apakah sudah dilakukan pendalaman dan apakah benar ada dugaan pihak yang diduga melakukan pencucian uang ini terindikasi berada di luar negeri gitu Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemeriksaan saksi, kami kembali lagi kami tegaskan bahwa pemeriksaan saksi tentunya dikaitkan dengan urgensi dari keterangan yang bersangkutan. Sepanjang kami nilai tidak ada kaitannya atau tidak ada urgensinya atau belum ada urgensinya, maka kami belum melakukan pemanggilan. Ya. Terkait dengan TPPU sudah menjadi protap kami dalam pelaksanaan tindakan penyidikan berjalan paralel. Namun sampai dengan saat ini masih dalam proses penelusuran. Ya. Belum. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mas, sebelah kanan. Terima kasih Pak Didi. Mengkonfirmasi Pak mengenai kasus Timah ini kan sebelumnya berbicara mengenai kerugian negara, terakhir itu kan dari 2015 dihitung kan. Namun kan ternyata dari kerugian negara sendiri itu ternyata belum mencantumkan juga kerugian mengenai hak asasi ataupun juga kerugian manusia yang ada di situ, khususnya di wilayah penambangan. Nah, apakah ini nanti juga akan ada pengembangan kerugian negara termasuk juga dari penyidikan yang saat ini masih berlangsung? Mengingat dari PT RBT ini sendiri kan dari tahun 2014 ternyata itu berganti kepemilikan, 2015 berganti kepemilikan. Kita tahu dari 2015 itu sebelumnya PT RBT dimiliki oleh Harta Graha Group. Nah, apakah ini nanti jika akan dilakukan penelusuran ataupun juga kasus ini akan surut, itu di dalam arti memanggil pihak-pihak perusahaan sebelumnya yang berkaitan dengan PT RBT ini sendiri gitu. Nah, menyambut juga dari yang soal Robert Bono Pak, apa benar juga sudah diperiksa di dalam penyidikan ini sendiri? Karena kan kita tahu PT RBT ini sendiri yang masih tersangka sampai saat ini masih pekerjanya Pak, belum yang penikmat terima manfaat. Apakah ini juga nanti akan ikut terseret dalam penyidikan ini Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dengan BPKP maupun dengan para ahli. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan, beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya. Terkait dengan pihak-pihak lain, sekali lagi kami tegaskan pemeriksaan saksi tentunya dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana. Sepanjang itu belum ada urgensinya dan belum ada keterkaitannya, kami pasti masih mempertimbangkan dan masih belum kami anggap perlu untuk diperiksa. Terkait dengan ke depan seperti apa,
kami tidak mau berandai-andai. Ya, kita ikuti saja, ada tidak alat bukti, dan alat bukti itulah yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan kami. Ya. Sepanjang kami belum punya alat bukti, kami tidak akan melangkah. Ditunggu alat buktinya Mas ya. Ya. Ada lagi? Ya silakan Uci. Terima kasih Bapak. Saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya Pak, terkait dari HM ini apakah sudah ada yang disita? Kemudian apakah ada Sudah juga ada yang diapa? yang disita dari HM ini, dan juga apakah ada penggeledahan terkait HM atau kasus timah secara umumnya pada hari ini Pak? Dan juga pertanyaan yang kedua, dari para tersangka termasuk HM yang baru ditetapkan hari ini, apakah sudah ada rekening yang dibekukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah penyidikan, apakah penyitaan, apalagi penggeledahan, pemblokiran dan sebagainya, saya rasa itu permasalahan teknis di penyidikan, kami tidak bisa menjawab. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya. Saya tahunya HM. Saya tahunya HM. Oke ya. Ya. Apa? Penggeledahan. Akan digeledah juga Pak, seperti yang sebelumnya atau seperti apa? Saya rasa itu urusan penyidikan ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini. Tergantung nanti urgensinya apa, seperti apa. Ya. Kami akan mengambil tindakan yang terukur dan terarah. Tunggu aja ya, nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita sampaikan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah menunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya.